Hampir saya tidak jadi orang Kristen. Nah, saya tidak tahu, saudara. Saya tinggal di komplek Belanda, begitu saudara. Rumah-rumah kuno Belanda di komplek perusahaan perkebunan, ya dulu PTP itu ya eksklusif gitu saudara ya. Ada banyak etnis di sana saudara. Terus terang orang tua saya ini tidak jelas agamanya. Saya ulangi lagi, bukan orang tua saya yang nggak jelas. Orang tua saya tidak jelas agamanya, ya. Jangan sampai pulang Pak Dayang durhaka, enggak. Agamanya enggak jelas, gitu ya. Karena urusannya banyak. Mama saya sekolah di Kristen, papa saya karena di situ lingkungannya, ya banyak orang yang memakai kuasa gelap sehingga sering dia datang ke orang pinter. Ya pinter fisika, pinter matematika, begitu ya mungkin ya saudara. Saudara terjemahkan sendirilah. Akhirnya enggak jelas agamanya. Sebelah sana di tetangga saya ada pegawai juga di situ, istrinya kepala sekolah. Daripada repot-repot, saya disekolahkan dia. Di tempatnya dia. Sekolah itu tidak mengajarkan agama lain selain agamanya dia. Sampai kelas 6 SD saya diajar agama yang saya pada saat itu tekuni saudara. Pada saat itu saya terima. Luar biasa. Sampai sekarang saya terngiang-ngiang dan saya masih mengingat saudara. Saya sempat belajar banyak saudara. Sampai sekarang saya masih ingat berapa doanya saudara. Pak Dayang kok bisa? Ya besar. Saya yakin saya bisa. Kenapa? Karena saya yakin saudara tidak bisa. Saya ngawur pun saudara nggak ngerti saudara. Enggak lah. Intinya saya bisa lah saudara. Dikit-dikit masih ingat lah. Saya bangga jadi orang Kristen. Saya bangga menemukan Yesus yang benar, Allah yang benar. Sebelum Yesus ada, berapa tahun sebelumnya, para nabi sudah berbicara dengan Yesus. Tidak ada konspirasi, karena apa? Masanya berbeda, orang yang menulis berbeda. Tetapi menuju kepada keberadaan Yesus. Mulai Yohanes sebagai pembuka jalan sampai naik ke surga, sudah dibicarakan dan diungkapkan sebelum adanya Yesus. Dan saya merasakan sesuatu yang berbeda. Yang nulis Injil bukan Yesus sendiri, tetapi orang-orang lain yang menyaksikan, orang-orang lain yang mengumpulkan data dari orang-orang yang menyaksikan tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus. Bukan Yesus sendiri. Dan orang lain itu bukan hanya pikiran sendiri. Banyak orang menyaksikan apa yang dikerjakan Yesus. Akurasinya pasti lebih besar. Dan saya yakin dia adalah benar-benar Tuhan. Saya bangga menjadi orang Kristen. Belum lagi saya lihat mujizat demi mujizat. Kematian dan bangkit menampakkan diri berkali-kali. Luar biasa. Saya bangga menjadi orang Kristen. Alasnya kenapa dia pulang dengan sukacita? Ya, dia menemukan suatu Allah yang benar. Imannya pernah jatuh. Dan dia melihat kembali. Imannya dimunculkan lagi. Dan dia katakan, kalau Roh Kudus turun, engkau akan menjadi saksiku. Dia pulang dengan sukacita. Amin. Bukan hanya sukacita, tapi ada aksi. Dia senantiasa di bait Allah dan memuliakan Tuhan. Dia juga pernah jatuh imannya. Dia merasa tidak percaya, berapa kali dia melihat Yesus bermujizat. Mati. Namun Yesus tahu. Kalau Yohanes 16 ayat 32, saatnya akan tiba dan sudah tiba. Kau akan dicerai-beraikan ke tempatmu masing-masing. Kau meninggalkan aku sendirian, tetapi aku tidak sendirian karena Bapa bersamaku. Dia tahu kalau murid-muridnya akan meninggalkan bercerai-berai. Ternyata benar. Namun Yesus menampakkan diri berkali-kali. Berapa kali peristiwa yang sama sebelum dia meninggal dan dia setelah bangkit. Dia tunjukkan kembali.
Lukas 5, 1-11 berbicara tentang taburkan jalamu. Seharian aku tidak mendapatkan ikan. Tapi kalau engkau yang menyuruh, dia taburkan jala. Mujizat terjadi. Mati. Gak bisa bermujizat lagi. Kembali di dalam Yohanes 21 ayat 1-11. Taburkan jalamu sebelah kanan. Yesus ada di sebelah sana. Muridnya dikasih Thomas katakan, itu Yesus. Petrus memakai bajunya. Yesus. Dia berenang menuju Yesus. Yesus sediakan roti dan ikan yang sudah matang. Yesus sampai saat ini tetap mengangkat tangannya. Memberkati saudara dan saya. Dia tetap hidup. Kuasa Roh Allah membawa kita menjadi pemenang. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Ada satu keluarga 5 orang. Satu laki, perempuan laki, perempuan. Didudukkan oleh papanya. Tugasmu hanya belajar. Papa akan sekolahkan kamu menjadi sarjana semuanya. Apa yang ada di benak mereka? Dia ada pertanyaan, dia jawab sendiri. Dia ada pertanyaan, dia jawab sendiri. Apakah benar, apakah tidak bohong papaku? Endaklah, papaku. Namanya papa nggak mungkin bohong lah. Ada pertanyaan dijawab sendiri. Ada pertanyaan yang kedua. Uangnya di mana? Dari mana? Papaku biasa-biasa. Enggak lah, papa berani ngomong, pasti berani tanggung jawab. Ada pertanyaan lagi yang ketiga. Dia katakan, apakah dia adil? Enggak lah, papa ini orang bijaksana kok. Dijawab lagi sendiri, saudara. Ditanya sendiri, dijawab sendiri. Dan terakhir dikatakan, memang ada duitnya. Memang papaku enggak bohong. Memang dia adil. Tetapi apakah dia tahu keinginanku? Percuma kalau sarjana tapi aku enggak suka. Dijawab sendiri, enggak lah. Papaku lebih tahulah dengan apa yang menjadi kebutuhan saya. Papaku lebih tahu. Selesai bu. Akhirnya keluar dari ruangan. Anak yang pertama laki dan anak yang ketiga ngomong-ngomong. Kamu percaya? Percaya. Aku tadi punya pertanyaan dan aku jawab dengan, oh iya sama begitu. Iya sama. Iya, tapi kamu percaya. Loh kamu sendiri? Aku sih percaya. Tapi apa? Ya, aku kan tahu, nakal tuh aku. Aku kan nakal. Kau nakal gimana? Bukunya bilang begini, saudara. Namanya anak ya tetap anak. Sampai kapanpun ya tetap anak. Loh masa iya? Iyalah. Aduh, lega aku. Benar ya? Ya iyalah. Sampai kapanpun ya tetap anak loh. Namanya anak ya anak. Aduh, lega aku. Ya jangan ngomong lega-lega saja. Ya berhenti nakal lah ya. Bertobat. Yesaya 59 ayat 1. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang menjadikan pemisah adalah kejahatanmu. Yang menjadikan dia bersembunyi adalah dosa-dosamu. Siapa anak ketiga itu? Mungkin saudara, mungkin saya. Yang jelas di dalam cerita ini adalah saya. Tapi jadi pendeta. Itu yang kita pikirkan kepada Tuhan. Kita jawab semuanya. Tapi kita tidak mau berhenti berbuat jahat. Kita percaya, tapi kita tidak mau berhenti berbuat dosa. Kisah 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka, berkumpullah di situ Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Terus jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Sudahlah, kalau bukan bagianmu jangan dipaksakan. Kerjakan aja bagianmu. Waktunya sembuh-sembuh, kamu obati aja. Kamu berobatnya dokter, kamu tidak sampai stres, tidak usah sampai stres. Sudahlah, waktunya sembuh ya sembuh. Kerjakan semuanya yang baik.
lakukan bagianmu. Bagianmu berdoa, lakukan yang baik. Ada yang lebih penting, menjadi saksi Tuhan. Katakan amin. Lakukan semuanya yang baik. Waktunya beres-beres. Jalani saja seperti biasa. Kamu sebagai warga negara, walaupun yang pada saat itu dijajah oleh Roma, kamu juga sehat saja, biasa-biasa saja. Kenapa kamu ngurusi yang bukan bagianmu? Seolah-olah bicaranya begitu, saudara. Dan hari ini ada yang lebih penting. Kalau kuasa itu dunamos itu turun, akan menjadi saksi-saksi itu dan dunamos itu sudah ada dalam saudara. Saudara akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Kalau bersaksi itu berbicara orang bicara. Kalau menjadi saksi berbicara tentang berbicara, berbuat, dan kondisi kehidupan saudara. Ada banyak orang hanya berbicara tentang berbicara, berbuat. Tidak menjadi jatuh sandungan, tetapi tidak berbicara tentang kondisi kehidupan saudara. Makanya mulai sekarang hati-hati. Bagaimana bisa menjadi saksi Tuhan kalau berantakan? Baik rumah tangga, baik keuangan, baik bisnis, dan lain sebagainya. Apakah saya tidak punya masalah? Punya masalah. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini boleh membawa kita sungguh-sungguh dan percaya yakin. Roh Allah menjadikan kita menjadi pemenang. Amin. Walaupun tidak melihat, tapi percaya. Yesus tetap mengangkat tangannya, memberkati saudara dan saya. Amin. Lanjut ayat selanjutnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terus sesudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terus ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Terus dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi dia melihat langit. Ada dua orang pakaian putih. Dia single. Jangan hanya bengong, jangan hanya heran, jangan hanya bangga engkau punya Tuhan yang benar. Jangan hanya bangga, engkau punya Tuhan yang bermujizat, yang sumber mujizat, sumber damai sejahtera, yang menyediakan hidup kekal. Jangan hanya bangga, dia akan datang kembali kedua kalinya. Jawab lagi saudara, loh kenapa, ngapain dia datang? Kamu masa enggak tahu? Setiap minggu kamu diingatkan oleh gereja Grace. Gereja Grace mengingatkan kamu. Bukan hanya bangga, bukan hanya sukacita, bukan hanya percaya. Dia akan datang kedua kalinya, menjemput gerejanya yang dewasa, bijaksana, sungguh-sungguh, dan mengasihi Tuhannya. Setiap minggu diingatkan. Bukan hanya dia bisa bermujizat. Aku bangga punya Tuhan. Aku bangga menjadi orang Kristen. Dia hidup sampai saat ini, mengangkat tangannya memberkati saya dan saudara. Aku percaya walaupun tidak melihat, dia akan datang kembali. Menjemput umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Katakan amin. Kudus tidak usah ngomong. Berjaga-jaga nggak usah ngomong. Dua orang memutar batu kilangan, satu diangkat, satunya tidak. 10 orang, yang 5 bijaksana, yang 5 tidak bijaksana, yang 5 berjumpa dengan mempelai, yang 5 ditutup pintunya, dia tidak sempat berjumpa dengan mempelai. Firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kembali. Sebentar lagi saudara akan iman rasuli akan dikumandangkan kepada saudara, mengingatkan kembali kepada saudara. Dia akan datang kedua kalinya menyebut orang-orang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Dewasa, sedikit-sedikit ngambek, masih sedikit-sedikit seneng kejelekan orang, masih sedikit-sedikit kecewa,
nggak ada dewasa. Dia akan datang kembali, menjemput orang-orang. Sekali lagi, seperti yang saudara tiap minggu dengar. Umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dua. Sekali lagi, satu firman Tuhan. Matius 28, ayat 18. Terakhir, serius terakhir saudara. Yesus mendekati mereka berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Salah satunya mereka bersuka cita. Dia katakan demikian, kuasa di surga, di bumi diberikan kepada Yesus. Terus apa yang dikatakan? Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Terus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Ada 4 perintah, ada 1 yaitu janji Tuhan. Pergi, memuridkan, baptiskan, ajarkan. Ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. 4 tambah 1 berapa saudara? Kalau case ini 4 tambah 1 adalah 8. Kalau yang 5 itu sombong saudara. Kenapa 8 Pak? Yes. 1 pergi. 2 mau dimuridkan dan memuridkan. Tidak usah katakan amin. 3. 4 mau dibaptis dan mau membaptis. 5 mau diajar dan mau mengajar. Dan yang terakhir 8. Yesus menyertai sampai akhir zaman. Hei pekerja-pekerja Tuhan. Hei pengkhotbah-pengkhotbah. Jangan hanya mau mengajar. Jangan hanya mau membaptis. Jangan hanya mau memuridkan. Berikan dirimu untuk dimuridkan. Berikan dirimu untuk diajar. Berikan dirimu untuk dibaptis. Hei hanya jemaat yang hanya mau diajar, hanya mau dimuridkan, dan hanya mau dilayani. Belajarlah untuk memuridkan, belajarlah untuk mengajar, dan belajarlah untuk mau membuat orang bertobat di dalam baptisan. Amin. Firman Tuhan sudah selesai. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Walaupun belum terjadi, percaya yakin semuanya akan terjadi.